Katanya Epikuros, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia teodisi. Is God willing to prevent evil but not able? Then he is not omnipotent. Is he able but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Then when come evil, is he neither able nor willing? Then why call him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu pengen mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Ataukah is he able but not willing? Ataukah dia bisa tapi nggak mau? Nah, berarti dia nggak maha baik. Tuhan itu kan harus maha baik. Ataukah dia mampu dan mau, tapi kok masih banyak penderitaan, masih banyak kejahatan di dunia ini? Ataukah dia tidak mampu dan tidak mau? Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan? Apa itu pertanyaannya? Ya kan? Epikuros, jangan salah, Epikuros ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini, yang disebut dengan hedonisme. Cuma hedonismenya nggak sematerial hari ini. Jadi katanya Epikuros, ya hidup itu tujuannya cuma satu, nyari kenikmatan, nyari enak. Nggak ada orang yang nggak nyari enak. Kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan, nyari nyaman. Entah nyaman hidup dengan orang lain, nggak ada orang munafik orang yang bilang bahwa saya nggak nyari enak pak, saya nyari susah. Orang bodoh yang bilang gitu. Pasti nyari enak. Melakukan apapun itu tujuannya nyari enak. Hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak. Ada enak jasmani, ada enak rohani, ada enak spiritual. Jadi ada hierarkinya. Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani. Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani. Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya. Fisiknya sakit tapi kan batinnya seneng. Nah itu iyalah, ya enggak apa-apa, yang jomblo dibayangkan aja. Ayo piene ya dikatakan orang duwe itu sejenis penderitaan. Ya, kamu gugatlah Tuhan. Ini janjane sampean ada apa ndak, wong nyelain punya pasangan, aku kok dibiarin sendiri. Jangan-jangan waktu dulu dipasang-pasangkan kamu ketelisut. Berarti Tuhan gak maha tahu berarti. Kalau sudah gitu di dunia ini mumpung sendirian, mbok yo dicariin pasangan. Kalau nggak bisa berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Kalau nggak bisa dua-duanya, lah ngapain tak jadiin Tuhan? Ganti aja yang bisa. Nah, itu protesnya Epikuros. Dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filosof abad tengah untuk menggagas teodisinya. Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hubung. Kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja, emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya jangan, enggak lah, Tuhan itu mesti adil, tenang aja. Kelihatannya aja nggak adil, kelihatannya aja agak kejam-kejam dikit, tapi sebenarnya enggak, kita aja yang nggak paham. Tuhan pasti adil dan Tuhan, itu jawabannya Mu'tazilah. Agak apologis, tapi sebenarnya dua-duanya pengen tauhid. Cuma pada saatnya kalau kita kembali ke timur, ketemu ke Islam, kita akan ketemu dengan teologi filosofis di Islam, philosophy of kalam. Nanti ada babnya sendiri. Hari ini kita lihat yang umum dulu di barat. Jadi inspirasinya ini dari Epikuros. Evil, kejahatan, ada dua jenis. Ini umum di mana-mana disebut, ada malum morale dan malum physicum.
yang satu keburukan moral. Misalnya, ya keburukan moral itu bisa pada orangnya, bisa pada perbuatannya. Pada orangnya berarti orangnya yang memang mau melakukan perbuatan jahat. Ada yang pada perbuatannya, meskipun orangnya nggak mau, kalau melakukan itu jadi jahat. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu baik tapi di luar konteks, tidak pada tempatnya, ya dia jadi jahat, itu orangnya. Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temenmu, itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orangnya mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau Pac-Man kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangkap polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju pertunjukan dianggap olahraga. Tapi kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu tinjui, loh, kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, males, ndak adil. Itu kamu ndak bisa alasan, saya ndak pingin kok Pak, ndak males itu Pak, cuma yo berangkat telat, terus aja podo wae, bangun telat, sholat telat, pokoknya apa aja telat. Itu namanya males. Kamu mau nggak mau, karena kamu melakukan perbuatan itu, berarti itu jahat. Kejam misalnya, orang melakukan perbuatan kejam, dia niat apa nggak niat, tetap perbuatannya jahat. Konteksnya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam. Tidak adil juga begitu. Dalam konteks apapun, kalau kamu nggak adil, ya nggak boleh. Nah itu pada dirinya sendiri jahat. Ada yang seolah-olah jahat, tapi konteksnya ganti bisa nggak jahat. Kadang-kadang bohong. Itu kontekstual. Ada di level tertentu harus bohong untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri, tapi nunggu. Tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Nah itu pada perbuatannya, pada orangnya. Ada keburukan fisik, bencana, kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia, meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya, itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisik kan kamu tidak ikut kontrol. Kulitmu hitam misalnya, itu bukan bencana. Itu sudah takdirnya dari sana. Kamu nggak perlu jongkir balik merasa itu kejahatan. Ya, jadi itu biasa sudah. Memang kulit hitam, Pak rambutku kok keriting Pak, saya pinginnya lurus, kok bisa gini, Allah ini tega sekali. Nah, enggak harus begitu. Jadi itu tidak dalam kontrolmu, maka tidak salah. Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholak sama huluk. Kalau huluk dalam kontrol kita, moralitas. Tapi kalau kholak itu ciptaan dari Allah. Orang tidak bisa disalahkan urusan kholak. Tapi kalau urusan huluk, orang bisa disalah-salahkan. Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Tidak apa-apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf Pak, hidung saya pesek Pak. Tidak apa-apa. Bukan salahmu hidungmu pesek, nasibmu tapi. Lah ya kan. Ya bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah, nggak apa-apa. Cuma ya nasibmu diterima aja. Oke. Catatan pertama sebelum masuk ke logika yang agak dalam, problem kejahatan ini jadi masalah besar di agama-agama monoteis, khususnya agama tiga besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nulisnya Kristen gitu, bahasa Jawa itu Kristen macamnya. Jadi kalau ikan Kristen, ini kan biasanya kita macamnya Kristen gitu kan. Jadi tidak apa-apa, fasih.
Ya, jadi kenapa? Karena Tuhannya cuma satu. Jadi problem. Jadi tiga besar monoteis itu kan yang bikin rusak dunia itu. Islam, Kristen, Yahudi. Gegeran terus. Kalau yang tidak monoteis, yang dualis kayak agama Zoroaster, atau yang politeis kayak Hindu kemarin yang banyak dewanya, lebih simpel. Kalau Zoroaster itu ya kalau tanya, ini Tuhan penyiksa, banyak penderitaan. Oh, itu Tuhan yang satunya. Jadi Tuhan ada dua, satu ngurusi yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lancar-lancar. Ini Tuhan bagian yang jelek-jelek. Jadi bagi-bagi tugas. Jangan salahkan Tuhan yang ini, itu sudah ada pembagian tugasnya. Jadi enak. Politeis apa lagi? Di setiap hal ada dewanya, ada, lebih simpel, jawabannya lebih enak. Oh, itu dewa ini yang salah. Oh, itu dewa ini yang salah. Kalau kamu marah, ganti aja, nyembah yang ini. Ada gantinya. Kalau Zoroaster juga gitu. Meskipun di Zoroaster nanti akhir zaman kan ada Ahura Mazda sama Ahriman itu kan. Ahriman yang dewa Tuhan jahat, Ahura Mazda yang bagus. Nanti Ahriman akhirnya kalah. Tapi dua-duanya entitas ketuhanan, kedewaan. Jadi enak. Aduh, aku kok sakit-sakitan ya. Ini kerjaannya Ahriman. Wah, aku hidupku kok bahagia. Wah, ini Ahura Mazda sayang padaku. Punya dua enak. Kalau kamu kan susah. Tuhannya cuma satu. Jadi waktu seneng-seneng, alhamdulillah. Waktu sumpek, alhamdulillah. Tuhannya sama. Ini ngasih aku seneng, ngasih aku susah. Kan kamu bingung. Itu problemnya monoteis. Problem kedua monoteis itu Tuhannya biasanya pencemburu luar biasa. Jadi ya nggak mau dimadu sama sekali. Dosa apapun boleh kecuali dimadu. Jadi bagi yang nggak mau dimadu, argumennya gampang. Saya manut Allah. Allah itu nggak mau sama sekali. Kamu boleh dosa kayak apa aja kan masih diampuni kecuali dimadu. Di Yahudi, di Kristen juga begitu. Jadi Tuhannya sangat pencemburu. Kurang pluralis sedikit. Iya. Oke, itu kritiknya orang Barat itu biasanya. Tuhannya orang monoteis. Dan terbukti kan, akhirnya cara mikirnya tiga agama ini kan yang paling sering benturan. Agak susah berpikir cair karena salah menafsirkan itu tadi. Tapi yang jelas problem kejahatan problem di kita, karena kita termasuk anggota salah satu dari tiga besar ini. Ya saya tidak tahu juaranya sekarang yang mana tiga besar ini. Ya kan, itu ganti-ganti kalau dalam peradaban itu kan. Hari ini mau anggap kalau dari segi jumlah menang Kristen, tapi dari segi menguasai peradaban implisit menang Yahudi sebenarnya bagi kamu. Tapi dari segi menonjol populer itu Islam. Tiap hari jadi berita. Oh, itu kan lumayan terkenal, populer. Agama paling populer di dunia karena tidak ada TV yang nggak ngomong tentang Islam. Terpaksa ngomong setiap minggu. Entah itu ISIS yang bantai orang, entah itu yang selalu jadi berita. Jadi pertandingan nanti juaranya siapa tidak tahu kita. Tiga agama monoteis yang berhadapan dengan problem kejahatan. Oke, kalau ini Leibniz orang baik, tapi agak dogmatis cara berpikirnya, karena dia agak pendeta. Yang pertama katanya Leibniz, karena dia orang beriman, cara berpikirnya Tuhan itu pasti bijaksana, maha kuasa, dan maha baik. Kenapa kok di dunia ini banyak kerusakan? Banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sumpek. Karena dunia nggak boleh sempurna. Satu-satunya yang boleh sempurna hanya Allah, katanya Leibniz. Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus itu bukan dunia, sudah ganti alam, sudah di surga. Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak, ada yang sumpek, ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Itulah dunia.
serba tidak sempurna. Meskipun demikian, katanya Leibniz, memang karakternya dunia begitu. Tapi bukan berarti kok Allah jahat terus memang menciptakan dunia yang ada kejahatan. Dunia kayak ginilah dunia yang paling mungkin, yang paling baik. Diubah sedikit ndak layak lagi. Misalnya di model jahat semua, kayak dunianya setan juga ndak layak untuk manusia. Dinaikkan dikit kayak dunianya malaikat juga ndak layak. Ya wis kayak gini ini yang pas. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu argumennya Leibniz. Terus katanya Leibniz, jangan khawatir. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada penyakit, ada bencana, itu sebenarnya ada alasannya. Kalau dilihat secara utuh nanti ada dasarnya. Allah itu nggak tiba-tiba aja ngasih kayak gitu. Tuhan itu enggak kok mentang-mentang pokoknya kamu dilupakan terus dikasih bencana, tiba-tiba kamu dikasih sakit. Enggak, semua ada alasannya. Kalau bahasanya penceramah hari ini, ada hikmahnya. Tenang aja, kamu dapat sumpek terus, ada hikmahnya. Kamu kok jomblo terus sampai hari ini, ada hikmahnya. Dengan kamu enggak punya pacar, mungkin tesismu, skripsimu cepat selesai. Kok enggak punya pacar, tesisnya enggak selesai, ya mungkin ibadahmu bisa semakin kusuk, semakin panjang. Kok enggak juga, ya mungkin hikmahnya ambillah pelajaran, besok nasihati anakmu biar enggak kayak kamu. Loh, lah kayak loh, itu kan hikmah juga. Lumayan kan kamu dapat pelajaran, besok nasihatnya sesuk ojo kaya bapak, kan gitu. Loh, itu ilmu juga kan itu. Jadi ada orang kayak aku ini ya dinasihati anaknya, kan gitu. Itu juga jenis hikmah. Jadi kayak gitu. Makanya katanya Leibniz, loh kalau kita ngerti alasannya Tuhan dengan ngasih yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, kita akan ngerti bahwa semuanya ternyata baik, tidak ada kejelekan itu. Sakit itu baik, bencana itu baik. Siapa menjamin hidup di sini lebih baik daripada hidup setelah mati? Kan nggak ada yang jamin, katanya Leibniz. Jadi jangan divonis dulu bahwa Tuhan jahat. Wong kita nggak ngerti alasannya. Nah, itu argumennya Leibniz. Nanti bantahannya banyak di belakang, tapi kita pahami ini dulu. Jadi kalau di Leibniz pointersnya ada 3. Yang pertama, dunia ini memang tidak sempurna, biar nggak menyaingi Tuhan, harus ada kurangnya, ada jeleknya. Yang kedua, yang kita anggap kejahatan itu belum pasti kejahatan, pasti ada alasannya. Kalau kita ngerti alasannya, ngerti hikmahnya semua, maka tidak ada barang jelek di dunia ini. Semuanya baik, semuanya bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lihat bantahan argumen kayak gini. Tapi yang jelas itu yang ada di bukunya Leibniz yang awal. Leibniz nanti dibantah oleh David Hume.